Ini kita lihat sekarang bro, rupiah itu levelnya itu terburuk sejak 1998. Yes. Coba di charting dulu bro, arahnya rupiah ini kemana nih? Kita lihat secara analisa teknikal kali ini rupiah. Iya. Oke ya. Kita lihat aja dari chart ya USD IDR ya. Secara chart ya, kita ngomong pakai monthly chart aja. Nah, ini kita udah pernah bahas ya ke teman-teman. Udah sejak lama ya sebenarnya, dari 2023 ya. Waktu itu rupiah masih di 15.000. Kita waktu itu memiliki tesis bahwa ini kayaknya ada potensi ya rupiah 15.000 ini tes lagi ya, range high-nya di sekitar 17.000 ya. Dan ini udah OTW. Karena kalau kita ngomong ya, level terakhir rupiah ini adalah COVID ya di 2020. Dan sekarang kita udah mendekati level tersebut. Takutnya kalau di level ini kita mengalaminya breakout, ya kita bisa ya lihat target rupiah ini mengalami kita ngomong pelemahan sampai ke 18.000 ya target pertamanya. Bahkan di target jangka panjang ini ada chance ke 20.000 karena ini chart yang bullish ya. Kalau kita ngomong bullishnya untuk USD ya, tapi bearishnya untuk rupiah. Karena teman-teman harus paham nih, USD IDR ini berarti ya orang-orang menjual rupiah dan membeli USD. Jadi kalau kita ngomong potensi breakout ada ya sebenarnya untuk USD IDR, yang mana USD mengalami penguatan yang luar biasa dan IDR ya mata uang kita ini mengalami pelemahan. Ya kita berharapnya ya bro, dari sini ya kalau kita mau ekonomi di Indonesia tetap oke, ya harusnya dia ada rejection dulu nih ya. Terus kembali retest lagi ya area 16.000. Karena kalau ini dia straight breakout, ya ada chance rupiah ini ke 18.000 ya. Paling deket aja ke 17.000 dulu ya. Terus ke 18.000, ya jangan sampai pelemahan sampai 20.000 karena pasti ekonomi di regional akan berantakan. Ini ada top story bro, top stories dari Bloomberg ini ditulis sama Matthew Burgess ya, bukan Timothy ya, Matthew namanya. Iya. Oke, jadi Matthew bikin analisa bahwa USD IDR trades at highest since June 1998. Ya. Indonesia one of the region's darlings. Artinya apa? Indonesia itu dulu salah satu kecintaan investor asing di Southeast Asia. Ya. Baru setahun lalu itu masih kecintaan bro, tapi sekarang fast losing its appeal dengan para global investor. Ada beberapa concern ya over keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk chip away at nation's long established economic guardrail. Jadi dari dulu kita punya batasan-batasan ekonomi itu menarik untuk para investor luar, dan sekarang katanya mengekspansi role of the military in civil society. Jadi ini memberikan dampak yang luar biasa negatif untuk para analis makro di luar negeri bro. Jadi ada 30 billion freelance program juga ditulis di sini akan mempush budget deficit closer to legal limit dari 3% of GDP. Jadi ini concernnya bro ya. Dan ini ada analis juga dari Singapura, Moh Siong Sim. Fiscal worries will likely weigh on the currency. Jadi semua keputusan ini dari budget defisit tadi lewat anggaran yang untuk makan siang gratis itu kayaknya akan berdampak ke pelemahan currency. Dan kita juga expect Bank Indonesia akan mengalami sedikit gangguan bro, turbulence, volatility rupiah juga ke beberapa announcement tarif yang dilakukan sama US. Jadi ini banyak faktor ya yang ditulis sama para analis Bloomberg di sini. Yes. Di mana dari kalau kita lihat secara faktor makroekonomi kita nggak bisa bohong bro. Kayak semua negara tuh tertekan. Sebenarnya Cina yang sekarang lagi maju, itu maju cuma di orang-orang kayanya. Karena kita lihat dari net earnings BYD itu melewati Tesla bro hari ini. Jadi BYD itu dapetin uang lebih banyak dibanding Tesla. 109 billion dibanding Tesla 92 billion. Nah ini kalau kita lihat tapi secara lokal, kayaknya keputusan-keputusan dilakukan pemerintahan sekarang itu kurang di-appreciate oleh para investor global. Nah tanggapan lu seperti apa bro? Ya mungkin belum di-appreciate. Belum ya? Belum. Karena kalau kita tadi ngomong di level 98, ya ini kita bisa lihat ya di chartnya ya. Di mana di 98 yaitu levelnya di 16 ya. 700 ya, kita udah mendekati di sana. Karena balik lagi bro, kan kebijakan apapun itu ya bagus atau buruk itu kan sebenarnya relatif. Relatif dan betul.
market itu selalu bereaksi. Betul. Dan mereka kadang nggak ngerti itu kebijakan baik atau buruk. Karena kebijakan baik atau buruk itu pun juga nggak bisa langsung dilihat dampaknya kan. Nggak bisa secara cepat dampaknya. Biasanya akan ada lagging effect Makanya market memang bereaksi. Ya. Kalau kita bilang ya equity turun, kemudian rupiah melemah, itu kan sebenarnya karena persepsi sebenarnya. Iya. Karena persepsi orang luar yang tidak mengapresiasi kebijakan yang ada di sini. Tapi belum tentu kebijakannya itu buruk kan sebenarnya. Iya. Bisa aja kita ngambil stance bahwa oke, kita harus ada sektor yang kita benerin, tapi asingnya yang mikir, wah ini nggak oke buat saya. Betul. Makanya dia tarik dananya. Jadi bagus atau buruknya itu kan selalu relatif sebenarnya. Dan market itu kan dibentuk oleh satu, yaitu adalah persepsi. Dan ya kalau mereka persepsinya jelek ya pastinya melemah. Iya. Tapi bukan berarti dipandang jelek itu bukan berarti orangnya nggak bagus kan sebenarnya. Iya. Nah ini ada banyak pendapat yang menarik bro terhadap pasar saham domestik kita. Jadi banyak yang tanya ke kita, padahal kita kan ahlinya di kripto ya. Ya. Tapi banyak sekali yang lempar pertanyaan bagaimana, kenapa saham itu turun? Jawabannya sederhana. Semua sekuritas asing itu cuma punya satu tombol bro. Tombol itu sell namanya. Ya. Jadi kalau kita lihat semua broker asing, mereka semua keluar. Dan itu butuh kayak 6-7 broker lokal untuk nampungin. Sedangkan orang-orang yang bermain di bidang pasar modal dari lama saja, banyak yang udah mulai bersih-bersih barang bro untuk sekarang. Kenapa? Karena potensi drawdown-nya menurut mereka itu masih akan signifikan. Karena ini belum fully ke reflect bro, ke market ya. Di saat asing itu cabut banyak, lokalnya bergejolak. Menurut saya kalau misalnya kalian mau beli-beli saham, ya carilah memang yang punya earnings yang bagus ya bro ya. Yang secara bisnis itu memang solid, fundamentalnya kuat. Lu nggak bisa cari kayak goreng-gorengan orang mau ngomong sahamnya konglomerat dan lain-lain yang floatnya kecil. Karena itu ya kemarin kan gue bahas sama Bang Sandi di sini, itu nggak investable sebenarnya ya. Kecuali kalian mau jatuh dan kebakaran atau mau terima kencingnya influencer juga boleh. Tapi ada saatnya memang ada hujan emas, tapi ada saatnya memang hujan kencing. Jadi kalian harus bisa beda nih. Kuningan sama kuningan. Tapi satu kuning itu bisa emas, satu bisa kenanya hujan kencing. Jangan lu kenanya hujan kencing. Kalau lu dapat saham fundamental bagus, lu bisa dapat hujan emas. Tapi menurut gue, justru ya ini gue ambil contrarian take ya. Di saat semua orang takut itu biasanya ada kesempatan luar biasa. Ya. Apakah kemungkinan market Indo akan rebound dalam waktu 3-5 tahun? Mungkin saja. Iya. Karena kayak Bro Kakak bilang, kan kadang analis juga bisa salah on the long term. Ini kan semua konsensus voting kan. Market itu mesin voting. Jadi mereka semua voting bahwa sekarang itu lagi jelek. Tapi belum tentu 3 tahun lagi Indonesia itu ekonominya masih jelek. Gitu. Jadi buat kalian yang memang punya conviction untuk betting di local market sekarang, carilah menurut gua top 5, top 10 yang masih punya fundamental kuat. And I think bakal rebound bro, menurut gua. Iya, karena kalau kita lihat ya chart dari IHSG sendiri pun juga. Boleh bro, kita bahas IHSG dulu. Ini harusnya ya bro. Kenapa jadi kita yang harus bahas semuanya bro Anji? Kita ini retest 2 major trend line ya. Pertama trend line dari crash 2008 dan kedua trend line dari crash COVID. Ya. Ini kan 3 major crash ya. Crash 2008 ya, waktu itu housing bubble yang memberikan ya efek yang luar biasa negatif, dan kemudian ini crashnya COVID nih ya Maret 2020. Dan ini sekarang nih crash di IHSG per kondisi hari ini. Jadi harusnya ya, not trying to bet ya, tapi maybe ya the bottom is in. Ya. Kalau kita ngomongin equity lokal ya, bukan berarti kita ya nyarankan beli atau apa. Tapi kalau kita lihat data historis ya harusnya ya di sini tuh udah slowly ya. Karena ini pun juga area konsolidasi di 2021. Betul. Ya. Kita menguji trend line 2 krisis sebelumnya. Jadi ini pun levelnya krisis ya, krisis COVID dan juga krisis di 2008 ya. Harusnya IHSG di sini udah mulai very ya oversold kita ngomongnya, dan ya kita juga lihat lah stokastiknya juga udah di dalam area yang mana harusnya kita ngomong ya harusnya ada bounce ya. Harusnya ya bro ya. Harusnya ada bounce. Di level-level dikit lagi dia masuk ke area untuk bouncing sendiri. Yes. Dan teman-teman gini loh, kita tuh ngajarin kalian kripto, ngajarin kita financial market, itu kita tuh apa ya? Kita actually aset agnostik. Kita cuma cari yang memang bisa kasih kita return paling tinggi. Dan menurut kita di cycle ini ya Bitcoin akan still